tetapi mereka menghalang-halangi itu. Artinya apa? Mereka bukan mencari kebenaran tentang ijazah Pak Jokowi, melainkan mereka ingin proyek mereka menjatuhkan harga diri dan nama baik Pak Jokowi sukses. Namun sayangnya semua gagal. Hidup Jokowi! P21 sudah diumumkan, namun ada perlawanan dari pihak Roy Panci. Teman-teman harus tahu, perlawanan dari pihak Roy Panci ini, kalau kita lihat dari sisi hukum, nanti kita akan bedah satu persatu. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pengumuman P21 ya. Informasi P21 kasus Roy Suryo. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Karena berkas perkara sudah diserahkan ke kejaksaan, kemudian kejaksaan tidak lagi meminta tambahan berkas perkara, atau limpahan berkas itu sudah tidak ada lagi yang dibutuhkan untuk ditambahkan oleh pihak kepolisian, sehingga otomatis perkara ini menjadi P21. Artinya bahwa kasus ini siap untuk segera disidangkan. Ini adalah pengumuman resmi dari kepolisian. Terhadap pengumuman ini ada jawaban dari Bapak Ugroseno. Kita lihat pernyataannya. Jaksa menerbitkan P21, saya akan dengan tegas menyatakan bahwa ini peristiwa kriminalisasi. Kalau jaksa menyatakan itu P21, ya saya pernah katakan, saya akan belajar nanti kepada jaksa bagaimana menerbitkan P21 tanpa laporan polisi, tanpa ada surat perintah dimulai penyidikan kembali setelah ada surat perintah penghentian penyidikan. Jadi Bapak Ugroseno ini ingin memburamkan kasus ini, teman-teman. Begini, ketika kasus pencemaran nama baik ini dilaporkan oleh Pak Jokowi, diputuskanlah sejumlah orang menjadi tersangka, ya. Ada Roy Panci, ada Tifa, ada Egy Sujana, ada Damai Hari Lubis, ada Rismon Sianipar, ada Fadilah, ada Kurnia. Nah, orang-orang tersangka ini masih bisa diselamatkan dengan syarat pelapor, dalam hal ini Bapak Jokowi, memaafkan mereka. Kemudian setelah dimaafkan, maka polisi akan mengeluarkan SP3. Makanya 3 orang ini yang beruntung karena dimaafkan oleh Pak Jokowi, yaitu Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar. Mereka ini adalah orang-orang yang tersadarkan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah sebuah fitnah, sebuah pencemaran nama baik. Nah, Ugroseno ini ingin memburamkan kasus ini seolah-olah kalau sudah keluar SP3, maka otomatis kasus ini adalah SP3. Ugroseno ini ingin membodohi publik yang tidak memahami tentang kasus pencemaran nama baik. Ugroseno ini orang yang berpengalaman, sangat tahu tentang hukum, tetapi membodohi publik. Dalam hal kasus ijazah Bapak Jokowi ini, kita bisa mengetahui siapa-siapa saja orang yang kukuh pendiriannya untuk tetap mencemarkan nama baik Pak Jokowi dari hari ke hari, dan orang-orang yang berhenti kemudian berusaha untuk menganulir tuduhan-tuduhan yang pernah mereka layangkan kepada Pak Jokowi, seperti Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar, karena mereka diberikan RJ dan kemudian kasusnya di SP3 kan, sehingga mereka berusaha untuk membersihkan kembali nama Pak Jokowi. Berbeda dengan Roy Panci dan kawan-kawan ini, termasuk Tipa-Tipu, kemudian Fadilah, Rustam Effendi, mereka tidak ada keinginan untuk bertobat. Mereka tetap kekeh dengan tuduhannya dan terus melecehkan nama baik Pak Jokowi. SP3 hanya bisa diberikan ketika pelapor memaafkan. Pak Jokowi hanya memaafkan 3 orang itu. Otomatis 3 orang ini terbebas dari semua tuntutan. Sehingga polisi akhirnya meng-SP3-kan perkara 3 orang ini. Karena 3 orang ini punya kejahatan yang berbeda dengan Roy Panci, Tipa-Tipu, Kurnia, Rustam Effendi, Fadilah, berbeda. Mereka punya berkas yang berbeda-beda. Berkas Egy Sujana yang sudah dikumpulkan oleh polisi, itu akhirnya digugurkan, dibatalkan, dan akhirnya dikeluarkan SP3. Begitu pula Damai Hari Lubis. Juga Rismon Sianipar, berkasnya yang bertumpuk itu sudah digugurkan. Tetapi Ugroseno mengatakan, seolah-olah bahwa otomatis jika polisi sudah mengeluarkan SP3, semuanya dimaafkan. Tidak seperti itu. Karena memang tidak ada di dalam undang-undang. Mereka punya porsi masing-masing dalam memfitnah Pak Jokowi. Sehingga mereka punya dosa yang harus mereka pertanggungjawabkan di pengadilan. Sesuai apa yang sudah mereka lakukan.
Mereka mencemarkan nama baik Pak Jokowi dalam hal apa nih? Seperti tipu-tipu, mengatakan Pak Jokowi ini NPD, kemudian Pak Jokowi otaknya bermasalah, kemudian ada lagi Pak Jokowi katanya punya kelainan jiwa, dan sebagainya. Ini dia harus bertanggung jawab di pengadilan. Begitu pula dengan Roy Panci yang mengatakan bahwa dia sudah menggunakan recognition face. Dia harus buktikan di pengadilan bahwa omongan dia itu benar. Kalau dia tidak bisa, berarti dia memfitnah. Dan dia harus bertanggung jawab. Cara bertanggung jawabannya, di penjara. Begitu pula dengan Rustam Effendi. Apa kejahatan dia dalam hal ini? Berbeda, dia tidak meneliti. Tapi dia menyebarkan fitnah. Fadilah pun begitu. Gantung Jokowi, gantung Jokowi. Dia harus tanggung jawab karena dia memprovokasi ibu-ibu. Coba kita dengarkan lagi. Jadi masyarakat jangan bingung nih. Kalau ada laporan polisi, ada surat perintah dimulai penyidikan, kemudian diproses, terbit surat perintah penghentian penyidikan. Nah, setelah ada surat perintah penghentian penyidikan, apakah bisa diterbitkan baru kembali surat perintah dimulai penyidikan lagi terhadap beberapa tersangka yang belum minta maaf seperti itu. Nah, aturan ini tidak saya temukan dalam KUHP. Ya. Kemudian unsur tidak ditemukan dalam KUHP memang tidak diatur. Situasi yang paling umum dalam perkara delik aduan, jika ada beberapa tersangka meminta maaf, maka SP3 hanya dikeluarkan bagi tersangka yang meminta maaf itu. Kecuali pelapor, dalam hal ini Bapak Jokowi, mencabut seluruh pengaduan. Jika pelapor secara tegas mencabut seluruh pengaduan, otomatis semua tersangka akan mendapatkan SP3. Karena dalam hal ini, hal yang paling penting adalah jika surat pencabutan, jadi Pak Jokowi itu membuat surat pencabutan. Jika di surat pencabutan itu tertulis, saya mencabut laporan terhadap seluruh tersangka, maka SP3 berlaku untuk semuanya. Tetapi jika di dalam surat tertulis, saya mencabut laporan hanya terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, maka dua orang itu yang akan mendapatkan SP3. Makanya kemarin ketika Rismon Sianipar akan memperoleh SP3 didampingi oleh pengacara Pak Jokowi. Karena pengacara Pak Jokowi yang mencabut laporan terhadap Rismon Sianipar, sehingga SP3 diberikan kepada Rismon. Jadi pernyataan Ugro Seno ini sangat menyesatkan publik. Seolah-olah keluarnya P21 ini melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Padahal tidak seperti itu. Fakta hukum yang berlaku di negara kita, teman-teman. unsurnya, ya kan? Unsur-unsurnya apa? Sudah cukup dibuktikan. Pencemaran nama baik ini siapa pelakunya, di mana modus operandinya seperti apa, motifnya apa dan sebagainya, ini kan dibuktikan, ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kasus yang menimpa Bambang Tri dan Gus Nur terjadi kembali terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, ya. Jadi sekali lagi penyidik maupun jaksa penuntut umum tetap harus memperhatikan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Kita akan buka, teman-teman. Ya, tentang pasal ini. Pasal 8. 1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Sudah dilakukan ya, melakukan BAP terhadap orang yang terlibat di kasus ini. Baik terlapor maupun pelapor, ya. Kemudian 2, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Sudah ya, dan sudah dinyatakan P21. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Sudah. Tadi kita sudah jelaskan bahwa penyidik sudah menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Lalu apa yang tidak dilakukan oleh pihak penyidik? Dalam hal ini, Ugro Seno justru mengatakan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik selama ini sudah benar. Sudah sesuai dengan undang-undang yang dia sebutkan. Kalau pihak Roy Panci, terutama Ugro Seno ini mengatakan bahwa ini adalah, keluarnya P21 adalah kriminalisasi, maka ini adalah upaya dari pihak mereka untuk menggagalkan perkara pengadilan dari kasus pencemaran nama baik ini. Jadi kita semua sudah tahu nih teman-teman. Mereka awalnya sangat yakin bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ketika mereka dilaporkan, mereka mulai goyah dan terus meyakinkan publik bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah untuk menegakkan kebenaran, sehingga mereka tidak takut meskipun dilaporkan. Tetapi ketika P21 akan diumumkan, mereka mulai gemeteran, mereka mulai membuat narasi-narasi
bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi naik ke pengadilan karena sudah terlalu lama. Kemudian ketika P21 sudah diumumkan, mereka mulai membuat cerita lagi bahwa ini adalah kriminalisasi. Sejak awal juga mereka sudah sering menyebut bahwa ini adalah kriminalisasi. Padahal Pak Jokowi adalah warga negara Republik Indonesia yang punya hak yang sama untuk membersihkan namanya dari upaya-upaya pendowngradean oleh kubu Roy Panci. Tidak ada alasan bagi mereka mengatakan kriminalisasi atau apapun, karena Pak Jokowi dilindungi oleh undang-undang terhadap ijazah yang mereka minta ditunjukkan ke muka umum. Pak Jokowi bersedia menunjukkan ijazahnya ke muka umum melalui lembaga yang berwenang, yaitu kepolisian dan pengadilan. Tetapi mereka menghalang-halangi itu. Artinya apa? Mereka bukan mencari kebenaran tentang ijazah Pak Jokowi, melainkan mereka ingin proyek mereka menjatuhkan harga diri dan nama baik Pak Jokowi sukses. Namun sayangnya semua gagal. Terima kasih.